tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakku Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Oke, baik teman-teman, pada malam hari ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan, yaitu Kak Junta. Kak Junta melayani di GSJA Filipi Klaten. Kepada Kak Junta dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Ana Penu. Terima kasih banyak sudah memimpin kita di dalam pujian dan penyembahan. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk Kak Yeremia serta seluruh pengurus karena sudah memberi saya kesempatan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Ini kedua kalinya saya bisa berjumpa dengan teman-teman sekalian. Ya, hari-hari ini saya diberkati dengan satu lagu. Judulnya Purify My Heart. Yaitu sesuai dengan judul tema kita pada malam hari ini. Purify My Heart. Nanti teman-teman bisa cari di YouTube, bisa cari di media sosial lainnya kalau ingin mendengarkan lagu itu. Lagunya sangat bagus sekali, sangat memberkati. Liriknya itu seperti ini. Purify my heart, let me be as gold and precious silver. Jadi itu jarang ada lagu-lagu yang seperti itu ya, yang istilahnya seperti Tuhan tolong murnikan hati saya. Itu sesuatu yang jarang kita temui. Ya ada lagu-lagu yang seperti itu tapi tidak banyak. Salah satu contohnya lagi, ujilah aku Tuhan itu ya. Ujilah aku Tuhan. Itu juga
berbicara tentang hati kita. Nah, oke, saya langsung saja, saya akan share screen. Oke, bisa terlihat ya di layar. Sudah bisa, Mas. Ya, oke. Purify my heart. Ya, ini ada kode nama saya. SSLJAK itu nama saya. Saya biasanya memakai inisial untuk seperti bikin share apa namanya, quote-quote seperti itu. Ya, purify my heart, murnikan hatiku. Ya, ini tema yang cukup berat. Nah, tapi ini adalah firman Tuhan dan kita mau belajar sama-sama. Murnikan hatiku. Jadi kita itu perlu hati kita dimurnikan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, tentu saja hati kita harus dimurnikan supaya kita serupa dengan Kristus ya. Jadi hati kita itu perlu mengalami yang namanya pemurnian. Oke, kita membaca di dalam Daniel 12 ayat 10. Di sini saya ambilkan ada versinya ITB dan King James Version. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Ya, yang bahasa Inggris teman-teman bisa baca sendiri. Saya tidak begitu fasih di dalam berbahasa Inggris. Jadi saya takut salah, jadi nanti daripada diketawain kan, jadi tidak perlu saya ini ya, baca ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada be purified and made white and tried. Nah, ini penting bagi kita untuk memahami ayat ini. Ini adalah nubuatan yang Tuhan percayakan kepada Daniel untuk dituliskan. Bahwa banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Ini berbicara tentang masyarakat di akhir zaman. Masyarakat di akhir zaman itu mengalami yang namanya penyucian, pemurnian, dan pengujian. Semua kita saat ini berada di dalam masyarakat akhir zaman. Nah, kita ini hidup di akhir zaman, teman-teman. Kita bukan hidup di awal dunia, tapi kita di akhir zaman, di mana kita tahu sangat banyak sekali penyesatan, guru-guru palsu, ajaran-ajaran sesat itu sangat banyak bermunculan, sangat banyak sekali. Bahkan tindakan-tindakan immoral yang tidak beretika dan lain sebagainya itu semakin hari semakin banyak sekali. Dulu sudah ada ya, seperti perlakuan immoral seperti yang dilakukan oleh orang-orang bangsa Kanaan sehingga mereka dimusnahkan. Itu dulu sudah terjadi. Tapi pada hari ini masyarakat di akhir zaman ini lebih mengerikan karena semakin banyak penduduk dunia, semakin lebih banyak kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang tidak benar di mata Tuhan itu semakin merajalela, sangat banyak sekali. Nah, kita akan mendalami lebih dalam lagi ya ayat ini. Saya mencoba untuk mengajak teman-teman melihat di dalam bahasa Ibraninya, karena perjanjian lama ini berasal dari bahasa Ibrani. Ya, purified, made white, tried. Dalam terjemahan Ibrani untuk kata purified, nah itu kata dalam bahasa Ibraninya itu barar, dimurnikan. Dan kata made white
atau laben dalam bahasa Ibrani di ayat ini. Apakah bisa di-unmute dulu? Main. Apakah bisa di-unmute dulu? Novi bisa mentolong in-unmute dulu? Oke. Ya. Jadi itu adalah bentuk kata kerja hipail. Jadi dalam bahasa Ibrani itu ada beberapa macam bentuk ya di dalam kata kerja itu, seperti kal, seperti nipal, kemudian ada pual dan lain sebagainya. Nah, ini kata kerja purified dan made white ini di dalam bahasa Ibrani itu memakai kata kerja hipail yang memiliki arti reflektif. Reflektif itu seperti itu diri kita. Jadi itu berlaku kepada diri kita atau itu kembali pada diri kita. Reflektif. Kita merefleksikannya, kita merenungkannya. Sedangkan untuk kata tried dalam bahasa Ibrani itu sarap. Ya, teman-teman bisa baca serep atau apa, terserah. Berbentuk nipal. Nah, ini beda. Tadi hipail, ini nipal. Yang lebih memiliki arti pasif. Jadi bukan secara aktif kita melakukan, tapi kita itu di situ sebagai subjek yang pasif. Jadi kita dapat memahaminya dengan kalimat berikut. Yang di ayat tadi itu. Banyak orang akan memurnikan dirinya sendiri. Karena sifatnya reflektif tadi ya. Banyak orang akan memurnikan dirinya sendiri dan membersihkan dirinya sendiri. Dan diuji. Nah, diuji tadi terakhir tadi ya. Diuji ini kata kerja pasif yang artinya bukan diri kita sendiri yang menguji, tapi sesuatu yang di luar kita. Tuhan menguji kita. Ya kan? Tuhan menguji kita melalui apa? Berbagai cara. Melalui orang lain, melalui saudara, melalui keluarga, melalui pergumulan, melalui hal-hal lainnya. Nah, kitab Daniel memberitakan dengan jelas bahwa orang fasik akan tetap berlaku fasik karena ketidakbijaksanaan Tuhan. Kita itu berproses supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Benar. Berproses setiap hari, semakin hari supaya kita serupa atau berkenan bagi Tuhan. Orang fasik akan tetap berlaku fasik karena ketidakbijaksanaannya. Nah, masalahnya orang fasik itu apa sih? Masalahnya itu apa sampai firman Tuhan bilang orang fasik tetap berlaku fasik. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Nah, jangan-jangan kita ini punya hati seperti orang fasik. Orang fasik ini mempunyai istilahnya memahami bahwa dia punya kekuatan untuk memurnikan dirinya, entah melalui tindakan. Dia coba beralasan, dia coba membela diri. Sudah tahu salah, ditegur tapi tidak mau. Tidak mau, aku tetap benar. Apapun yang kamu katakan aku tetap benar. Padahal sudah jelas-jelas salah. Itu sebenarnya sikap orang fasik. Kalau kita adalah orang yang dikatakan bijaksana tadi, maka kita sudah tahu ketika kita salah kita harus apa. Ya. Jadi banyak orang akan memurnikan dirinya sendiri, membersihkan dirinya sendiri. Pertanyaannya, apakah bisa? Emangnya kita bisa memurnikan diri kita sendiri atau membersihkan diri kita sendiri?
Kira-kira bisa atau tidak? Ya, kain kotor tidak bisa membersihkan dirinya sendiri. Itu harus dicucikan. Ya. Orang fasik itu ya begitu. Dia tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk memurnikan diri mereka. Memakai cara mereka sendiri. Nah, pemurnian apa yang dimaksud? Kehidupan kita sebagai manusia. Jadi kita dimurnikan itu ya kehidupan kita yang dimurnikan. Kita orang-orang percaya telah mengalami pengudusan oleh karena darah Kristus. Dan atas kasih karunia Tuhan, kita dibebaskan dari kuasa dosa yang mengendalikan hidup kita. Namun, apakah hanya berhenti di situ? Nah, sebab setiap hari itu kita diperhadapkan dengan proses hidup, di mana kita seperti terbentur dengan bermacam hal. Inilah saat di mana kita sedang dimurnikan supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Nah, kegagalan dari orang-orang fasik ketika mereka diproses adalah karena sikap hati mereka itu yang salah. Sikap hati mereka itu yang salah. Bagaimana hati kita itu seharusnya yang terlebih dahulu kita selidiki. Apakah hati kita itu benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Apakah hati kita itu tulus? Apakah hati kita itu murni untuk mengikuti Tuhan? Apakah hati kita itu murni untuk mengasihi? Karena banyak sekali masyarakat pada akhir zaman ini, ya teman-teman bisa perhatikan bagaimana orang sangat egois sekali. Mementingkan kepentingan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan orang lain. Kepentingan orang lain itu diabaikan, bahkan dirampas. Ada orang-orang yang gagal berproses karena mereka tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan. Salah satu contoh adalah beberapa tahun yang lalu saya punya teman di desa. Dia bunuh diri. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia mengalami masalah di dalam keluarganya, dia merasa bahwa keluarganya tidak mengasihi dia, dan hatinya berkata bahwa sudah cukup. Dia tidak mau melewati proses itu. Hatinya menyerah. Dia memilih untuk menyerah. Akhirnya dia bunuh diri, gantung diri. Itu sudah beberapa tahun yang lalu. Jika kita memiliki sikap hati yang benar, maka kita tidak akan memilih seperti itu. Apapun yang terjadi, situasi apapun yang kita alami, kita tidak akan pernah menyerah. Penting bagi kita untuk bisa melewati yang namanya proses pemurnian. Pemurnian hidup kita itu dimurnikan oleh Tuhan setiap hari. Kita itu mengalami pengudusan setiap hari. Kita itu mengalami ujian di dalam kehidupan kita. Ya, bukan dengan kuat dan gagah kita. Bukan dengan kuat dan gagah kita. Kita dibentur dengan berbagai masalah, berbagai pergumulan. Kita dibenturkan dengan tipe orang yang berbeda-beda. Berbeda latar belakang, berbeda agama, berbeda sudut pandang, berbeda keyakinan, berbeda prinsip, dan lain sebagainya. Kita diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu. Kita akan mengalami proses hidup itu seumur hidup kita. Jadi kita perlu yang namanya hati kita itu dimurnikan. Kita udah dikuduskan oleh darah Kristus. Kita tidak lagi dikuasai, tidak lagi dikendalikan oleh dosa. Tapi apakah berhenti di situ saja? Jika kita lalai dengan hati kita, maka kita bisa jatuh lagi ke dalam dosa. Kita bisa lagi berkata-kata tidak benar. Kita masih memfitnah dan kita bersaksi dusta. Kita berkata-kata kotor. Kita berperilaku tidak hormat kepada orang tua. Itu adalah masalah hati kita. Berarti hati kita sedang bermasalah. Nah, Amsal 4 ayat 23 berkata demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan,
karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku yang terkasih, bahwa kehidupan kita itu terpancar karena hati kita. Kehidupan kita itu menggambarkan kondisi hati kita saat ini. Perilaku kita sehari-hari itu menggambarkan hati kita. Contoh sederhana. Kalau kita mudah marah, apa-apa marah, gak ada apa-apa marah, senggol dikit marah, cuma bercandain dikit marah, itu kan pemarah ya, pemarah. Itu menunjukkan kondisi hatinya. Kondisi hatinya itu ya seperti itu. Dikit-dikit marah, berarti dia pemarah. Ya, itu terpancar. Kalau kita suka marah, ya itu terpancar di dalam kehidupan kita sehari-hari, perilaku kita, cara kita berbicara, itu juga menunjukkan hati kita. Oh, ternyata dia itu seperti ini ya. Itu terpancar dari kehidupan kita. Kita yang suka mengeluh, nah itu juga sebenarnya sedang menunjukkan kondisi hati kita. Ternyata kita itu tidak mempercayai Tuhan gitu. Kalau kita mengeluh tentang kehidupan kita banyak mengeluh bersungut-sungut. Itu menunjukkan kondisi hati kita itu sebenarnya perlu diperbaiki. Hati itu berbicara mengenai emosi, pikiran, dan kehendak. Ini saya tidak asal bikin menurut pendapat saya ya. Ini saya ambil dari bahasa Ibrani secara langsung. Hati berbicara mengenai emosi, pikiran, dan kehendak yang terkonversi menjadi karakter ataupun tingkah laku dan perkataan. Jadi emosi kita, pikiran, dan kehendak itu adalah sebenarnya berasal dari hati kita. Kita tidak akan berpikir sesuatu yang jelek kalau hati kita bersih. Hati kita dalam kondisi yang takut akan Tuhan. Kita tidak akan merancangkan kejahatan kepada orang lain jika hati kita tahu mana yang benar. Itu akan terkonversi. Itu menjadi bahkan bisa menjadi karakter atau kebiasaan di dalam kehidupan kita. Tingkah laku kita dan perkataan kita. Itu akan muncul. Nah, jika hati kita itu tidak mengalami yang namanya pemurnian, jika hati kita itu tidak kita perhatikan, maka kita sebagai anak-anak Tuhan akan melakukan tindakan-tindakan yang itu menyimpang dari firman Tuhan. Untuk orang lain. Padahal tugas kita sebagai orang percaya adalah memberitakan Injil. Tugas kita memberitakan Injil. Bagaimana kita bisa menjadi pemberita Injil kalau bagaimana kita bisa serupa dengan Kristus bila hati kita seperti orang fasik? Kira-kira bisa tidak, teman-teman? Ya, pastinya tidak bisa lah ya. Bagaimana kita bisa serupa dengan Kristus, sedangkan kita saja hati kita itu seperti hati orang fasik yang tadi. Kita tidak bijak melihat kehidupan kita. Kita tidak mengerti bahwa sebenarnya Yesus ada di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Bahwa kita adalah anak-anak yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Nah, buah yang dihasilkan dari hidup kita menggambarkan hati kita. Nah, seperti firman Tuhan di dalam Amsal tadi, bahwa dari hati kita itu terpancar kehidupan. Dari hati kita itu terpancar perbuatan kita. Dari hati kita itu terpancar perkataan kita. Dari hati kita terpancar karakter kita. Kebiasaan kita itu berasal dari hati kita. Jadi buah yang dihasilkan dari hidup kita itu menggambarkan hati kita. Makanya Yohanes berkata, Yohanes Pembaptis, bahwa setiap pohon sudah tersedia kapak. Jadi hasilkanlah buah-buah pertobatan. Jika tidak, itu akan ditebang dan kemudian
akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Dari buahnya kita akan lihat diri kita seperti apa. Nah, hati kita itu mengalami proses pembentukan sebagai orang percaya. Melalui firman Tuhan, melalui doa, puasa, dan juga dari orang lain, dan mungkin hal-hal yang lainnya. Kita itu mengalami proses pembentukan seperti itu. Hati kita itu diproses seperti itu. Kalau kita, saya sering menjumpai seperti ini. Kalau kita suka bikin kacau, suka bikin masalah dengan orang lain, kita akan dibenturkan dengan orang-orang yang keras juga seperti kita. Jika kita orang yang seperti itu, kita dibenturkan supaya apa? Kita diajari supaya kita itu menjadi orang yang mau mengalah. Jadi banyak Tuhan itu punya cara. Ya, kita lanjut dulu. Jika kita memiliki sikap seperti orang fasik, maka tidak mungkin kita dapat serupa dengan Kristus. Ingat, Tuhan punya banyak cara untuk mendewasakan kita. Tuhan punya banyak sekali cara untuk mendewasakan setiap kita, dan caranya itu masing-masing. Caranya itu berbeda-beda setiap kita. Apapun yang saat ini teman-teman sedang alami, itu sebenarnya sedang membentuk hati teman-teman. Ketika hati teman-teman terbentuk, disitulah kehidupan teman-teman sebagai orang percaya terbentuk. Jadi inner di dalam hidup kita atau sesuatu yang ada di dalam hati kita itu dibentuk dulu oleh Tuhan. Apa yang ada di dalam kita, hati kita itu dibentuk supaya hidup kita yang ada di luar itu berdampak baik, berdampak secara efisien, secara maksimal, dan tentunya hati Tuhan disenangkan melalui kehidupan kita. Tuhan punya banyak cara untuk mendewasakan setiap kita, dan caranya berbeda-beda karena kita orang-orang juga yang kita orang-orang yang berbeda. Setiap kita tidak selalu sama caranya. Ya. Nah, kita mau melihat ini penting. Hati kita itu harusnya seperti ini. Matius 18 ayat 1 sampai 4. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Dan ini ceritanya ini sedang ngerumpi ya. Para murid ini ngerumpi, terus tanya sama Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Nah, alih-alih Yesus itu menjawab siapa yang terbesar, tapi dia justru menjawab siapa yang akan masuk dulu. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, Yesus saja berkata, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Apa sih spesialnya anak kecil? Nah, coba saya mau tanya sama Mbak Nov Briani, Mbak Novi. Saya mau tanya sebenarnya itu spesialnya anak kecil itu apa sih? Halo Mbak Novi, apakah masih ada di sini? Kak Yermias saja lah. Kak Yermias, ada? Oke, kalau dari saya anak kecil itu spesialnya itu mereka itu polos, dan mereka itu ya itu sih kepolosan mereka itu kenapa? Kalau dari saya, dan mereka juga mudah meniru sesuatu, dan mereka mudah memperagakannya juga seperti itu. Oke, jadi anak kecil itu polos, mudah meniru sesuatu, ya oke. Saya mau bertanya juga kepada Kak Penu tadi yang memimpin kita dalam pujian penyembahan. Apa sih spesialnya anak kecil itu sampai Tuhan Yesus itu mengambil anak kecil di tengah-tengah dan menempatkannya kepada mereka dan menjelaskan kepada para murid? Ya, terima kasih Kak Junta. Seperti yang sudah dijawab oleh Kak Yeremias tadi, istimewanya anak kecil itu mereka polos.
Yang kedua, anak kecil itu tidak pernah memikirkan soal jabatan, soal apapun yang dipikirkan oleh manusia dewasa pada umumnya. Itu aja Kak dari saya. Oke, terima kasih Kak Penu. Ya, eh, ya saya tidak bilang salah ya. Kalau kita bilang polos, apakah benar anak kecil itu polos? Karena begini, anak kecil bukan hanya zaman sekarang ya, dari dulu lah, dari setelah Adam dan Hawa itu, anak kecil tuh nggak diajarin mencuri loh, ya nggak? Nggak diajarin berbohong loh. Jadi ya gimana ya? Itu sulit juga karena anak kecil pun kita nggak, kalau kita yang sudah jadi orang tua ya, saya belum jadi orang tua sih, tapi saya memperhatikan saja. Bahkan saya sendiri dulu waktu kecil juga nggak diajari, nah kamu ini ya, kamu harus berbohong. Enggak ada diajari begitu, tapi saya pernah berbohong waktu kecil. Saya ngerti cara berbohong. Nggak ada yang ngajari, nggak ada. Apalagi ya, disuruh pukul teman. Nggak ada saya disuruh orang tua saya pukul teman. Malahan orang tua saya bilang, kamu harus berteman dengan baik ya. Kamu harus ini baik-baik sama teman-temanmu. Tapi saya suka pukul. Sampai nangis lah, sampai dilapor sama orang tuanya lah, dan lain sebagainya. Itu tidak ada yang ngajari. Tapi saya tahu caranya. Ya, bisalah kita bilang tadi ya, seperti Kak Hermes dan Kak Penu. Anak kecil tuh mudah meniru. Ya itu sangat betul sekali. Apa yang dia lihat itu bisa dia tirukan. Nah, di sini sebenarnya Yesus itu secara tidak langsung sedang memberitahukan kondisi dari kehidupan masyarakat Yahudi pada waktu itu. Masyarakat Yahudi pada waktu itu. Kita tahu bahwa hukum Yahudi itu sangat menitik beratkan pada hukum hormatilah ayah dan ibumu. Itu sangat penting bagi kehidupan masyarakat Yahudi pada zaman Yesus dan sebelumnya. Hormatilah ayah dan ibumu. Hormatilah ayah dan ibu. Dan di sini, kenapa Yesus menempatkan anak kecil? Karena para pemuka jati diri. Coba kita tengok orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat pada zaman Yesus. Tidak menempatkan diri mereka sebagai anak di hadapan Allah. Padahal firman Tuhan di dalam, kalau kita mau baca itu semua perjanjian lama, kita akan menemukan bahwa yang melahirkan Israel itu adalah Allah sendiri. Mereka dipilih sebagai umat pilihan. Dilahirkan, yang artinya Allah itu adalah Bapa mereka. Tapi orang-orang Farisi, ahli Taurat, tidak menempatkan diri mereka sebagai anak. Sehingga Yesus memberikan contoh bahwa jika kita tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini dalam artian bagaimana seorang anak kecil itu bersikap, bagaimana seorang anak kecil itu memiliki hati yang terpaut kepada bapaknya. Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini sangat penting sekali bagi kita. Ya, jadi anak kecil itu punya hati yang terpaut kepada bapaknya. Terpaut kepada bapaknya. Dia memiliki sikap yang hormat, sikap yang mengasihi kepada bapak. Nah, hati anak kecil ini di ayat yang terakhir tadi, dia itu mau merendahkan diri. Dia itu mau merendahkan diri. Ditegur, ya merendahkan dirinya. Oh iya, saya salah.
Oh iya saya salah. Oh iya saya keliru. Saya melakukan kesalahan ini, melakukan dosa ini. Nah, itu anak kecil ya, seperti itu. Dia punya hubungan dengan Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan itu memperhatikan kehidupan. Dia tidak memusingkan hal-hal lainnya selain daripada dia harus terpaut dengan Bapaknya. Nah, kita perlu memiliki hati seperti seorang anak kecil. Hati yang mau dituntun, hati yang mau dibina, hati yang mau belajar dari Bapa, hati yang rela ditegur dan mengakui kesalahan, hati yang berserah, hati yang hormat dan mengasihi Bapa, hati yang mau taat melakukan kehendak-Nya. Inilah hati yang perlu kita miliki. Jangan beralasan, ya saya orangnya begini, kamu mau apa? Kamu harus menerima saya dong apa adanya. Itu sebenarnya tidak benar, tidak tepat. Kita seharusnya rendah hati. Jika kita dikritik karena sikap hidup kita, karena kita tahu bahwa itu tidak pas, itu tidak benar. Kita harus rendah hati, mau untuk dibina oleh Tuhan. Kita harus mau, hati kita itu harus mau belajar dari Bapa. Ditegur, kita mau. Jangan kita menyombongkan diri kita. Orang fasik itu kan menyombongkan dirinya, sikapnya. Ingat, apa yang ada di dalam hati kita itu memancarkan kehidupan kita. Jika sikap hati kita tidak seperti ini, ya kita akan seperti orang fasik. Ya kita akan mudah mengeluh, kita akan mudah berkata-kata kotor, kita akan mudah menghina orang lain, kita akan mudah berperilaku buruk, kita akan mudah jatuh di dalam dosa jika kita tidak memiliki hati seperti anak kecil ini. Ini hal yang sederhana tapi penting dalam hidup kita. Kita berproses seumur hidup kita, tapi dengan kerendahan hati dan kerelaan untuk diproses. Maka Tuhan akan memampukan kita untuk melewati setiap proses yang ada dalam hidup kita. Apa sih yang menjadi pergumulan kita? Jika sikap hati kita benar, sikap hati kita murni, maka proses hidup kita itu bukan menjadi beban. Itu bukan menjadi beban, bukan menjadi sesuatu yang kita pikul sangat berat sekali sampai kita tidak mampu. Tidak. Kita akan merasakan sesuatu yang lain. Itu akan sangat luar biasa sekali. Proses hidup kita itu menyenangkan. Ya meskipun ada kesedihan, ada kekecewaan, ada penderitaan, penganiayaan, dan lain sebagainya, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Tapi kita akan bisa melewati semuanya itu. Karena sikap hati kita benar. Kita tahu bahwa ya Tuhan ada di dalam hidup saya. Saya yakin ini adalah bagian dari proses supaya saya semakin dimurnikan. Supaya saya semakin berkenan di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan untuk memurnikan hati kita. Seperti lagu tadi yang saya share. Purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Murnikan hatiku. Menjadi seperti emas dan perak. Itu yang harusnya kita rindukan di dalam hidup kita. Memang berat. Dan kadang ada orang yang bilang, doa seperti itu berbahaya loh. Tapi sebenarnya itu kita perlukan. Supaya kita semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Izinkan Tuhan untuk memurnikan hati kita supaya buah yang terpancar dari hidup kita adalah buah yang memuliakan Allah dan menjadi berkat untuk orang lain. Dan jika kita memiliki hati yang sedemikian, maka tantangan apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak akan lagi mendatangkan keluhan dan sungut-sungut, tetapi mendatangkan damai sejahtera dan rasa syukur kepada Tuhan. Ya, sikap hati kita benar, pasti jalannya lebih menyenangkan karena damai sejahtera. Ada ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kalau kita merasa diri kita adalah pemarah, mari kita dengan rendah hati menerima hal itu, kemudian kita bertobat. Kita berubah. Tuhan, saya mau supaya saya menjadi orang yang tidak mudah marah, tapi menjadi orang yang sabar,
penyayang, ya asik. Menjadi orang yang penuh kasih, penuh cinta kepada orang lain, kepada orang tua, kepada keluarga, kepada siapapun, bahkan kepada orang yang membenci saya. Tuhan ajar saya supaya saya tidak menjadi orang pendendam. Saya mau berubah. Saya lepaskan cara saya yang suka mendendam, menjadi orang yang mudah mengampuni. Tuhan, saya suka mengomentari orang lain, menghina orang lain. Ajar saya Tuhan, supaya saya mengatakan kata-kata berkat kepada orang lain. Itu dimulai dari hati kita. Jika hati kita tidak mau, jika kita tidak mau untuk itu, saya yakin pemarah ya tetap pemarah, pembenci tetap pembenci, pendosa tetap pendosa. Jika hati kita mau dimurnikan oleh Tuhan, saya yakin dan percaya, jika kita rela, jika kita tulus, ini hatiku Tuhan, maka kita akan diubahkan. Kita akan diubahkan. Kita akan berhasil melewati segala proses kehidupan kita dan kita akan semakin berkenan. Dan hidup kita akan menjadi berkat untuk banyak orang. Siapa sih yang di sini yang tidak rindu? Teman-temannya semakin banyak dijangkau. Siapa sih di sini yang tidak rindu? Keluarganya yang tidak percaya itu diberkati melalui kehidupan kita. Sehingga mereka melihat, oh ini toh anak-anak Tuhan. Oh ini toh pengikut Kristus. Ternyata mereka hidupnya sesuai dengan apa yang mereka katakan. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ternyata orang Kristen itu seperti ini. Ya, jadi hati kita selidiki hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Kita tinggal terbuka saja. Kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Miliki hati seperti anak kecil tadi. Yang mau dibina, yang mau dituntun. Jangan seperti orang fasik. Yang berpikir bahwa diri mereka bisa membersihkan diri mereka. Diri mereka bisa memurnikan diri mereka. Tapi ketika diuji, mereka langsung habis. Mereka berantakan, mereka kacau. Miliki hati seperti anak kecil. Mari dengan rendah hati. Kita semua berproses selama hidup kita. Sampai akhir hayat kita diproses. Ketika bagian yang satu sudah diproses dan lulus, kita akan diproses di bagian lain yang perlu Lord. Saya mau Tuhan memurnikan hati saya. Saya rela Tuhan. Saya mau hidup saya menjadi hati saya semakin berkenan di hadapan Tuhan. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Ajari saya Tuhan. Ya, itu yang bisa saya bagikan. Jika teman-teman bisa memiliki pengalaman pribadi dengan hal ini, pada saat-saat ini sedang mengalami masalah hati, dengan rendah hati datanglah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Dengan rendah hati, datang kepada Tuhan. Izinkan Tuhan memurnikan hati kita. Saya yakin ketika kita mau damai sejahtera Allah, itu ada di dalam hidup kita. Proses hidup kita itu bukan apa-apa. Karena ada Tuhan yang besar, yang tinggal di hati kita. Mari kita berdoa. Dan saya serahkan kepada Kak Andriana Penu. Oke. Sebentar. Baik, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa hati kami harus murni Tuhan, supaya
hidup kami boleh memancarkan kebaikan, memancarkan kasih Kristus kepada banyak orang. Sebab jika hati kami seperti orang fasik, maka kami tidak akan pernah menjadi berkat untuk orang lain. Kami tidak akan berkenan di hatinya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan ajar kami supaya kami memiliki kerendahan hati dan ketulusan di dalam proses kehidupan kami, menerima bahwa Tuhan ingin supaya kami serupa dengan Kristus, serupa dengan Engkau ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi kemuliaan untuk orang di sekitar kami, nama Tuhan dipermuliakan, dan Tuhan semakin besar di dalam hidup kami. Orang-orang boleh melihat dan mengatakan bahwa Yesus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman Tuhan. Sucikan kami, sucikan hati kami. Inilah kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Kak Penu. Oke, baik. Terima kasih Kak Junta untuk kebenaran firman Tuhan yang telah memberkati kita pada malam hari ini. Saat ini kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Jika ada dari teman-teman yang mau bertanya, boleh silakan, bisa lewat chat dan juga bisa lewat bertanya secara langsung kepada Kak Junta. Kepada teman-teman dipersilakan. Dari saya Kak Ana. Halo? Iya Kak, Dari Sari. Oke, baik. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi yang disampaikan oleh kakak siapa? Kakak yang memberitakan Kak Junta. Kakak yang memberitakan firman Tuhan kayak memurnikan hati, kayak sangat memberkati sekali sih, dimana namanya juga kita manusia kadang kayak lalai dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki seperti itu dengan lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita, tapi dengan kita selalu merendahkan diri kita kepada Tuhan, kita sadar bahwa kita manusia yang biasa, kita harus ini rela untuk dibentuk terus karena lingkungan kadang mempengaruhi hidup kita, tapi kita melatih diri kita untuk terus bersabar, terus membaca firman Tuhan itu menjadi patokan dalam hidup kita. Kita juga sering kayak maksudnya pingin sekali untuk membalas orang-orang yang menyakiti hati kita seperti itu. Kenapa kita yang tidak berbuat jahat sama mereka, tapi mereka selalu maksudnya mencari-cari kesalahannya kita ya. Mungkin itu tantangan buat kita sih yang hidup di dalam Tuhan, selalu dikasih cobaan atau proses yang luar biasa dari Tuhan. Tapi saya minta pendapat sih, kadang kan kita manusia kayak ada hilafnya juga, maksudnya kayak pengen balas sama orang-orang yang seperti itu. Apalagi orang-orang itu ada di sekitar kita seperti itu. Walaupun kita berusaha untuk sabar, berusaha, tapi kita selalu diuji seperti itu. Menurut pendapat Kakak itu untuk kita bisa untuk terus bertahan untuk dalam proses itu seperti apa sih? Pegangan kita dalam hidupnya kita untuk bisa hadapi orang-orang itu. Makasih Kak. Oke. Namanya siapa ya? Kak Sari. Perkenalkan nama saya Sari, asal dari Sumba Timur. Oke, mantap, Sumba Timur. Saya nanti ke sana. Ya, saya kasih kesaksian dulu aja ya supaya bisa memahami. Dengar suara saya ya. Saya punya pengalaman tentang itu. Jadi selama sekitar 6-7 tahun setelah ayah kami meninggal, kami diusir dari rumah kami sendiri oleh saudara-saudara kami. Jadi kami tidur di luar rumah. Teman-teman yang dari Berea pasti sudah tahu ya cerita ini. Tidur di luar rumah. Jadi ya saya sampai pernah tidur itu sama kambing. Karena tidak di dalam rumah, karena di depan rumah itu ada kandang kambing begitu. Kami berproses selama itu. Kami diusir, kami dibenci oleh
saudara kami sendiri, saudara kandung ayah. Itu rumah kami yang harusnya menjadi warisan dari ayah yang sudah meninggal, tapi justru diambil oleh saudara kami. Kami diusir setiap malam itu, saya selalu dengar ibu saya dimaki oleh saudara ayah itu. Dimakilah, dihina, diusir-usir begitu. Saya sebagai seorang anak itu sangat marah sekali. Saya sangat marah. Itu dulu ya, dulu. Sekarang enggak. Jadi dulu sangat marah itu, waktu itu saya masih usia berapa? Masih SD. Setiap malam saya dengar itu dan saya semakin hari semakin membenci mereka. Semakin membenci. 6 sampai 7 tahun kami tinggal di luar rumah. Itu sangat menyakitkan, saudara. Sangat menyakitkan. Karena itu rumah kami harusnya menjadi tempat tinggal kami. Tapi kami tidak diterima di situ. Jadi itu sesuatu yang menyakitkan bagi kami. Lalu suatu hari saya tuh kalau diajak ke gereja dulu ya, itu kadang malas itu. Kadang diajak mama ke gereja itu kadang malas. Banyak alasan begitu. Tapi hari itu kelas 3 SMP atau 1 SMK, saya lupa. Di usia itulah. Saya ikut di situ. Saya ikut gereja dan saya duduk paling depan. Dan di situ altar call. Kalau di Pentakosta, di JSCA, biasanya ada altar call ya. Panggilan altar begitu. Dan saya tiba-tiba di situ merasa marah sekali. Di situ semua kebencian saya itu saya keluarin. Saya bilang ke Tuhan, Tuhan saya benar-benar benci nih Tuhan, gini. Banyak sekali saya keluarin tuh semua. Lalu saya dengar suara begini, kamu harus ampuni mereka. Wih, di situ sakit tuh, sakit dah. Bagaimana tidak? Bayangkan saja, 6 sampai 7 tahun kami harus tinggal di luar rumah. Kami diusir dari rumah kami sendiri. Selama 6 sampai 7 tahun kami tinggal di luar rumah. Itu sangat menyakitkan, saudara. Terus saya bilang, untuk apa saya mengampuni mereka? Nah, di situ Tuhan bilang lagi, ampunilah mereka. Di situ saya nangis. Saya laki-laki yang tidak anti menangis ya. Raja Daud aja ranjangnya itu sampai penuh dengan air mata. Masa sih kita lagi pria ini anti menangis kalau di hadirat Tuhan, itu salah besar. Cewek-cewek di sini kalau cari pria, carilah yang sampai itu tempat tidurnya itu penuh dengan air mata seperti Raja Daud. Raja Daud itu dikenal sama malah jadi masa perjodohan. Ya. Jadi di situ saya dipulihkan. Sampai suatu hari saya kembali menghadapi persoalan, itu berbeda lagi. 2 SMK atau kelas 3 SMK. Ini juga sudah saya share kepada teman-teman di Berea. Saya difitnah memperkosa adik kelas. Saya difitnah tuh. Bagaimana saya kalau disuruh marah ya bisa saja marah. Karena itu tidak benar. Tapi di situ karena saya tahu bahwa Tuhan sudah mengampuni saya seharusnya tidak layak untuk itu. Tapi Tuhan begitu mengasihi saya, bagaimana saya tidak mau mengampuni orang lain. Saya tidak mau mengampuni mereka. Saya tidak punya alasan untuk tidak mengampuni. Saya hanya tahu bahwa Tuhan sudah mengampuni saya lebih dari cukup untuk saya mudah untuk mengampuni orang yang bersalah pada saya. Saya tidak kesulitan untuk mengampuni orang. Karena saya tahu bahwa kasih karunia Tuhan itu sangat besar dalam hidup kita. Kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Kita sulit untuk mengampuni. Kita harus bertanya seperti ini.
Saya yang hina ini diampuni sama Tuhan. Saya yang kadang bersalah pada Tuhan ini diampuni oleh Tuhan. Saya kadang jatuh dalam dosa. Kalau saya mengaku dan minta pengampunan, Tuhan mengampuni saya. Mengapa saya berat hati untuk mengampuni orang itu? Saya yang nggak layak ini aja diampuni sama Tuhan. Iya kan? Mengapa kita tidak mau mengampuni orang lain? Jadi itu harus kembali kepada pemahaman kita bahwa kasih Allah itu terlalu besar sebenarnya. Kasih karunia itu terlalu besar. Kita nggak layak diampuni aja diampuni sama Tuhan. Anugerahnya itu besar. Kenapa kita tidak memiliki hati yang seperti itu, hati yang seperti Tuhan? Kalau itu bukan masalah mudah atau sulit, tapi mau atau tidak. Kalau kita mau mengampuni, seperti Tuhan mengampuni kita. Lakukan itu. Jangan ditahan. Sebenarnya pengampunan itu adalah membebaskan seorang tahanan dari penjara. Dan mengetahui bahwa tahanan itu adalah diri kita sendiri. Kita sendiri yang dibebaskan sebenarnya, bukan orang lain. Kita sendiri yang dibebaskan ketika kita mengampuni, di situ ada kelegaan di dalam hidup kita. Kita sedang dibebaskan dari tahanan yang namanya kebencian. Jadi saudara, tadi Kak Sari ya, Sari dari Sumba Timur, mau atau tidak, itu saja. Kasih karunia Tuhan terlalu besar. Ketika kakak mengampuni orang yang seringkali berbuat jahat, seringkali melakukan hal yang buruk kepada kakak, atau bahkan mungkin di dalam perkara yang besar itu menyakiti kakak, milikilah hati seperti Yesus yang mau untuk mengampuni. Seperti Yesus mengampuni kakak, begitulah kakak bisa mengampuni orang itu. Tidak berat. Kalau mau tidak berat, pasti. Tidak berat kok. Coba saja, pasti nanti lega. Bisa sharing tuh sama Kak Penu, Kak Audelia, Kak Yermias, Kak Ondri, dan teman-teman yang lain di sini. Terbuka kepada Tuhan. Tuhan, saya marah dengan ini, marah dengan ini. Saya melepaskan pengampunan. Saya jamin. Kakak akan dibebaskan. Kakak akan merasa lega. Lega banget. Kakak akan lebih mudah mengampuni. Begitu saja. Oke, apakah jawabannya sudah cukup? Atau kakak-kakak dari Peacemaker bisa menambahkan? Sangat benar sih apa yang kakak bilang tadi tuh, kayak kita harus ini bisa mengasihi, mengampuni sama orang. Karena itu kita akan melepaskan diri dari rasa benci, dari rasa dendam sama orang. Kalau kita tidak bisa mengampuni, kita yang nggak akan bakalan bahagia sih. Kalau kita lihat sama orang tuh kayak benci terus. Jadi ketika kita mengampuni orang, mengasihi orang, pasti kita akan lega, kayak damai sih, kayak ada sukacita seperti itu. Benar sih. Makasih Kak buat masukannya. Sama-sama Kak Sari. Terima kasih Kak Sari untuk pertanyaannya. Terima kasih Kak Junta untuk jawabannya. Jika masih ada teman-teman yang mau bertanya, disilakan. Dari Kak Audelia, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kak Yer dulu Kak, biar kebenasan. Kak Yer. Silakan Kak Yer. Oke, kalau dari saya ingin menambahkan sedikit aja yang disampaikan ke Junta tadi dari pertanyaan Kak Sari ya, seperti itu ya. Kenapa hal itu terus terjadi dalam hidup kita? Kenapa kita tidak hanya datang sekali 2 kali seperti itu? Tuhan nggak akan Tuhan nggak akan pernah berhenti memurnikan hidup kita sampai kita benar-benar menjadi emas yang murni dalam Tuhan. Seperti mungkin itu bertubi-tubi datang berbagai macam persoalan, berbagai macam masalah, berbagai macam hal-hal yang menyakitkan yang menimpa hidup kita. Semuanya itu dalam firman Tuhan, semuanya itu akan dipakai Tuhan untuk memurnikan hati kita,
memurnikan iman kita sehingga kita menjadi pribadi yang dewasa dalam Tuhan. Seperti semua apa yang kita alami, saya ingin percaya bahwa semuanya itu bertujuan bahwa supaya kita semakin dewasa, supaya kita menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang tangguh, supaya hati kita juga semakin dibaharui, semakin dipulihkan, supaya kita hati kita menjadi kuat, teguh dalam menghadapi segala sesuatu seperti itu. Jadi kalau dari saya teman-teman semuanya, oke. Kalau dari pertanyaan dari saya, mungkin ini seringkali dialami oleh banyak orang juga. Terkadang orang kan berkata bahwa saya masih tinggal dalam dunia, masih duniawi seperti itu namanya manusia. Ini seringkali dialami orang. Jatuh bangun itu ya hal biasa seperti itu kan ya. Jangan sampai apakah itu juga menjadi alasan kita dalam menghadapi sesuatu ketika kita jatuh, ya namanya juga manusia seperti itu kan. Mungkin butuh tanggapan dari Mas Jun tentang hal ini kan. Orang seringkali berkata bahwa ya namanya juga manusia, saya juga manusia, ya wajarlah kalau aku seringkali jatuh bangun. Apakah itu menjadi alasan yang tepat keluar dari pemikiran kita, dari hati kita, dari mulut kita untuk kita ucapkan seperti itu. Dan itu menjadi sesuatu hal yang biasa, dan karena sesuatu hal yang biasa itu menjadi terbiasa dan kita tidak lagi punya rasa bersalah ketika kita jatuh, tapi kita itu menjadi suatu kebiasaan dan itu menjadi hal sifat kita hari demi hari seperti itu. Itu dari saya Mas Junta. Oke, good question. Ya, pertanyaan yang bagus. Kita kan masih manusia. Ya emang manusia, mau gimana lagi ya. Kita manusia yang hidup di dalam dunia. Ya benar sih, emang kita mau tinggal di mana? Di bulan atau di planet Jupiter? Ya kita hidup di bumi gitu. Kita hidup di bumi. Dan ada yang namanya seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kita menghadapi berbagai hal di dalam hidup kita. Kadang kita terbentur dengan satu masalah dengan masalah yang lain. Dan kadang pilihan yang kita ambil itu mendatangkan kesalahan atau bahkan menjatuhkan kita di dalam dosa. Nah, sebenarnya jadi masalah kita itu adalah menjadikan pernyataan itu sebagai model atau gaya hidup kita. Kalau model hidup kita mengiyakan itu senantiasa, dalam artian itu memang benar, tapi jika itu tertanam di dalam diri kita, ya itu akan jadi hal yang sama, kita akan jatuh terus. Firman Tuhan aja bilang anjing ya, kembali ketika makan kemudian dimuntahkan kemudian dimakan lagi. Itu sikap orang fasik. Kalau kita ini ya, kerasnya begitu. Itu sikap orang fasik. Kalau itu menjadi model kehidupan kita. Nah, bagaimana kita akan berubah? Bagaimana kita memiliki, kita bisa menjadi lebih baik lagi, semakin berkenan. Bagaimana kita bisa seperti itu jika kita menjadikan itu sebagai model kita hidup di, ya maaf jaringan saya karena di sini tadi hujan. Ya, kita memang masih hidup di dunia ini. Kita manusia yang terbaik. Berubah. Tidak berarti kita tidak bisa berubah. Makanya tadi firman Tuhan bilang, kalau kita tidak menjadi seperti seorang anak kecil ini, ya kita tahu sebenarnya kita tidak pantas disebut sebagai warga kerajaan surga lagi. Ya kan ya. Ketika kita mau untuk memiliki hati seperti itu, rendah hati, ya kalau kita salah, ya kita datang sama Tuhan dan kita berkomitmen untuk melakukan yang terbaik supaya kita tidak jatuh di situ. Makanya tadi di dalam Daniel tadi kita sudah bahas bahwa orang fasik itu kenapa kok mereka tetap melakukan kefasikan? Karena mereka berusaha dengan kekuatannya sendiri-sendiri. Sedangkan kita
Kita tuh punya Tuhan loh di dalam hati kita. Kita punya Yesus, kita punya Roh Kudus yang menuntun kita. Jadi mungkin bagi kita mustahil, tapi bagi Tuhan tidak. Ya, kita jalani saja kehidupan. Jangan jadikan itu sebagai model. Pernyataan tadi itu jangan dijadikan model kehidupan kita. Dengan rendah hati, ya kalau kita salah ya salah. Kita rendah hati berkata pada Tuhan, ya Tuhan saya salah Tuhan. Saya berkomitmen untuk tidak. Ya rendah hati saja. Rendah hati, terbuka sama Tuhan. Jangan sembunyikan, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mau disembunyiin dimanapun, mau di bawah bantal, kayak mau di lemari, kayak mau di mana lagi. Tidak ada yang tersembunyi. Hati kita itu tidak bisa menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, ya kita rendah hati saja. Itu saja Kak Ir. Jadi ya kita hidup di dunia, betul. Kita manusia yang terbatas. Tapi karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita, itu yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Pasti kita bisa berubah. Kita setiap hari bisa semakin lebih baik lagi. Karena proses hidup kita kan ini ya sepanjang hidup kita. Proses hidup itu sepanjang hidup kita. Jadi ya pasti ada bagian-bagian di mana kita kadangkala kita akan jatuh di situ. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berubah. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, Kak Irmias. Apakah sudah memuaskan atau ada yang mau menambahkan? Silakan. Oke, terima kasih Mas Cinta. Sama-sama Kak Ir. Oke, silakan teman-teman. Bagaimana Kak Sari? Saya boleh menambahkan sedikit, Kak? Ya, boleh Kak, boleh. Oke, baik. Saya mau menambahkan dari pertanyaan dari Kak Yeremias. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita mau terus untuk berjuang untuk menjadi orang yang sempurna seperti apa yang Tuhan inginkan. Ketika kita jatuh lagi, kita terus bangkit terus sampai kita menjadi sempurna. Kita tidak perlu untuk mempermainkan Tuhan, kita harus benar-benar hidup yang tulus, yang suci. Walaupun namanya juga kita manusia, kita kadang jatuh, kadang lalai dalam melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, mau mendengar firman Tuhan, dan mau berusaha terus melakukan apa yang Tuhan inginkan, pasti Tuhan bantu sama kita untuk menjadi orang yang sempurna. Itu sih dari saya. Oke, terima kasih Kak Sari. Dan selanjutnya, kalau dari Kak Audelia masih ada pertanyaan, silakan. Atau dari Itu sudah ada love. yang lain. Kayak kalau dari saya kayak tambah sedikit kayak betul kayak yang kakak siapa tadi nama kayak bilang kalau pemurnian hati itu setiap orang pasti dibentuk dengan hal-hal yang luar biasa kan, kayak tantangannya dia tuh lebih besar karena seperti kayak pohon yang berbuah baik itu pasti akan selalu dilempar oleh orang, tapi kalau pohonnya dengan buahnya busuk pasti orang tidak akan lempar. Ketika kita benar-benar mau hidup di dalam Tuhan, kita akan dihantam oleh hal-hal yang keras. Jadi ketika kita punya hati, punya komitmen yang luar biasa bersama Tuhan, pasti apapun yang orang buat, pasti kita tetap sabar dan tetap percaya bahwa kita di dalam penyertaan Tuhan. Nah, di sini saya pengen kakak itu kayak memberikan kesaksian hidup apa sih pemurnian hatinya kakak dengan Tuhan itu sampai buat kakak bisa ada sampai sekarang, bisa memberikan firman Tuhan dan renungan yang luar biasa. Itu bukan sesuatu hal yang mudah, pasti ada hal-hal yang kakak lewati. Jangan kan bisa cerita atau sharing kesaksian dari kakak itu kayak bisa menginspirasi kita gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Audelia. Ya, sebenarnya tadi sudah saya saksikan. Sebenarnya saya itu tumbuh sebagai anak yang kekurangan, istilahnya tidak begitu merasakan yang namanya kasih Bapa. Jadi di situ saya merindukan yang namanya kasih Bapa. Nah, dari situ kemudian karena perlakuan dari keluarga ayah, dari perilaku, dari respon saudara-saudara yang lain, itu di situ saya jadi
istilahnya saya tumbuh di dalam kebencian, dan itu tidaklah enak, tidak sehat gitu. Itu tidak enak sekali. Nah, jadi saya tidak hanya di situ, tapi dibenturkan dengan berbagai hal, seperti teman yang tadi, seperti yang adik kelas tadi, bahkan waktu di sekolah Berea pun ya teman-teman tahulah, apalagi teman sekelas saya dulu itu ngerti saya selalu terbentur dengan siapa, itu tahu, itu diproses betul bagaimana kita itu harus bagaimana saya itu harus memiliki sikap yang mudah mengampuni. Itu benar-benar saya diuji oleh Tuhan di sini. Jadi itu prosesnya tidak singkat ya, tidak singkat. Dari SD, bahkan mungkin sejak kecil baru lahir, kalau bahasa Jawanya itu lahirnya prot. Lahirnya prot itu lahir baru aja gitu. Masih ada ari-ari di Jawa gitu. Itu sudah diperhadapkan dengan masalah. Masalahnya bukan ini ya, belum bisa jalan, belum bisa berkata-kata. Itu bukan masalah yang seperti itu. Tapi masalah dengan namanya keluarga. Jadi sejak kecil itu ya sudah menghadapi hal yang seperti itu. Makanya tadi saya bilang saya aja yang hina ini, Tuhan mau mengampuni saya. Bagaimana saya tidak mengampuni orang lain? Saya diproses oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga membuat saya menyadari bahwa tidak ada satupun alasan untuk saya tidak mengampuni. Yang dulu saya benci, saya dulu mengalami dendam, kebencian, diperhadapkan dengan orang-orang yang memperlakukan saya dengan buruk. Nah, itu banyak. Dan akhirnya saya bersyukur karena Tuhan Yesus menemukan saya. Saya bikin satu lagu itu ada di YouTube saya, teman-teman bisa cek sambil promosi ya. Channelnya Samurai Songgolangit. Saya bikin satu lagu di situ. Dan itu di bagian lirik itu saya menulis seperti ini. Ketika kau temukanku di saat ku tak berdaya, hampir tenggelam, namun engkau tak biarkan. Jadi ya kita kadang-kadang kita hampir terjatuh. Hati kita itu kadang-kadang memilih yang salah, bersikap salah. Tapi ketika kita menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita, dan saya secara pribadi supaya yang rendah. Menjadi pribadi yang rendah. Dan itu tidak mudah. Saya pernah dengan hamba Tuhan yang di sana ya karena sesuatu hal, dan di situ ya saya merasa tidak salah begitu. Saya merasa tidak salah. Karena saya memang tidak salah, karena saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh pimpinan saya begitu. Saya hanya menyampaikan, hamba Tuhan itu marah dengan saya dan sampai saya itu dijelek-jelekan di belakang saya. Karena kenapa saya bilang begitu? Kenapa saya tahu? Karena saya punya teman-teman hamba Tuhan yang ada di sana. Sebelumnya saya pernah ke sana sebelum. Masih tahu lah, junta tuh begini. Jadi hamba Tuhan yang ini tuh ngasih tahu begitu. Nah, tapi saya datangi beliau.
Saya bilang, saya minta maaf untuk cara saya menyampaikan. Saya gitu saja. Dan itu tidak selesai. Bagi saya itu sudah selesai untuk diri saya. Saya sudah minta maaf, saya sudah melakukan dengan cara yang benar. Beliau mau melakukan seperti apa, mau berkata apa tentang saya tidak peduli. Bagian saya adalah saya mengampuni. Saya meminta maaf, meskipun saya tidak salah, tapi saya tetap harus melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Itu saja sih. Jadi itu pengalaman-pengalaman saya. Masih ada banyak lagi, tapi nanti kita seharian di sini. Kalau mau seharian nggak apa-apa sih, saksikan semua. Ya gitu Kak Audelia. Terima kasih Kak. Sama-sama Kak. Oke, pengalaman yang sangat memberkati kita. Walaupun orang-orang di sekitar kita membenci kita, menghina kita, tapi Tuhan selalu setia dan terus akan mengasihi kita. Kalau masih ada dari teman-teman yang mau bertanya, disilakan satu orang lagi sebelum kita tutup. Kami mau bertanya, kan kita mengampuni nih, tapi seringkali kita nggak cari masalah sama orang itu, tapi orang itu seringkali cari masalah sama kita nih, tapi kita cuek aja, tapi dia kita cuek sama orang itu, mereka itu kayak maksudnya kayak mana, iri sama kita, tapi menurut saya itu gimana supaya orang itu karena dibilang iri enggak, kita mau bikin iri pun jangan juga ya kan. Iya, menurut saya bagaimana untuk menangkapi orang-orang yang seperti itu. Kita nggak cari masalah sama mereka, mereka yang sering cari masalah sama kita, tapi kita nggak pernah tangkapi gitu. Semakin kita nggak nangkap mereka itu, mereka semakin menjelek-jeleki kita di belakang kita, di keluarga kita. Bagaimana itu Kak? Ya pertanyaannya itu lah, yang dijelek-jelekin itu bener apa enggak kan gitu toh. Kalau kita mau menganggap itu sebagai masalah, ya kalau itu memang benar, ya akui saja dengan rendah hati. Tapi kalau itu tidak benar, ya sudah, kan nggak benar. Ngapain kita pusing-pusing untuk memikirkan apa yang dikatakan olehnya. Ya itu sering terjadi, yang kayak gini tuh sering banget pasti. Nggak hanya kakak, pasti di sini pun yang ikut Zoom. Ya saya bukan menghakimi ya, tapi saya kira kita merasakan hal yang seperti itu ya. Kita udah baik-baikin nih, masih aja digituin. Baru kita dieman aja, kita cuek. Baru dia malah makin jadi. Kalau saya sih sebutnya itu ini orang caper. Dia mau kita perhatikan, itu aja sih. Ya, dia mau kita perhatikan. Ya karena saya juga punya teman yang seperti itu. Dia suka yang begitu. Tapi saya memaklumi sih. Saya memaklumi perilakunya yang seperti itu. Dan saya hanya menasihati aja. Gitu. Saya menasihati, kenapa kamu seperti itu terus? Nanti kalau kamu seperti itu, kalau di dalam pelayanan, pasti kamu akan mendatangkan masalah untuk tempat di mana kamu melayani. Ya karena teman saya itu ini ya, kebetulan. Saya berkata seperti, ternyata betul itu terjadi loh. Terjadi juga, itu beneran terjadi. Jadi beberapa hari ini saya itu dengar kabar bahwa teman saya yang ini, yang suka cari gara-gara, bukan hanya ke saya, tapi ke teman-teman yang lain juga, dia suka cari gara-gara. Dia tuh pada akhirnya dia bertengkar dengan pengurus gereja lainnya. Dia bertengkar, berkelahi itu.
sampai berantem, nggak tahu lah, pukul-pukulan atau sampai bawa parang kah atau apa, nggak tahu itu. Akhirnya dilaporkan sama polisi teman saya ini. Ya, itu kita tidak perlu memikirkan apa ya, balasan untuk mereka. Firman Tuhan kan jelas mengatakan ketika kita mengasihi mereka, kita mendoakan mereka, sesungguhnya kita sedang menaruh bara atas kepala mereka. Itu bukan berarti kita meminta balasan ya, meminta balasan. Tuhan dia udah jahat sama saya. Jadi Tuhan, tolong Tuhan, hukum dia sesuai dengan apa yang dia lakukan pada saya. Ingat firman Tuhan ini baik-baik. Ingat firman Tuhan ini baik. Apa yang kita ingin orang lain lakukan pada kita, lakukan itu pada mereka. Jika kita suka balas, ya, misal udah cuek nih, udah lama-lama udah dongkol, udah malas ini nanggapin. Ya, kita lakukan apa yang orang itu, kita ingin orang itu lakukan pada kita. Jika kita ingin orang lain itu mengasihi kita, ya kita mengasihi. Kalau dia tetap begitu, ya jangan dicuekin aja, jangan diabaikan. Justru tunjukkan kasih itu. Ya kadang ada yang orang yang caper dan lain sebagainya. Tapi tunjukkan kasih itu dalam hal yang sederhana, semisal doakan dia. Bukan untuk itu tadi ya, supaya Tuhan membalas, tapi supaya Tuhan memberikan kepada dia perubahan di dalam hati, supaya dia menyadari bahwa Tuhan mengasihi dia. Ya. Itu Kak Sofia, apakah memuaskan? Terima kasih Kak. Kalau saya juga gini, saya tidak perlu mencari tahu tentang siapa yang menjeleksi saya atau keluarga sendiri. Itu keluarga sendiri ya, yang menjelek-jelek saya, tinggalnya satu rumah sama saya. Saya bilang sama diri saya sendiri, tidak perlu mencari orang membela kamu atau kamu cari supaya orang ada tahu kamu gini-gini. Tidak, saya bilang sama diri saya sendiri, cukup Tuhan saja yang melihat, karena Tuhan saya adalah Tuhan yang adil, dan apalagi saya setia, dan abis itu bodo amat deh. Kalau saya sih bodo amat orang bilang apa, makin kamu kayak gitu sama saya makin bikin kamu kesel sama saya. Satu hari saya ketawa-ketawa, senyum-senyum sama dirimu di rumah, udah kayak gitu ke saya. Kayak orang itu keluarga ya Kak, tinggal satu rumah sama saya. Dia menjeli-jeli saya, tapi saya tetap baik sama dia. Nanti saya orangnya gimana ya? Kalau saya sudah bodo amat, tapi saya pancing gini. Ayo kita pergi makan di luar, ayo kita gini. Orang makin heran, cukup heran sama saya. Maka seringkali keluarga saya tanya gini, sering, kok kamu bisa sih seperti itu? Kan dia udah jelek-jelekin kamu, udah kayak gini sama kamu. Karena hanya kok yang memang saya diajarkan kasih, memang saya tidak terlahir dari keluarga Kristen, tapi saya punya kakak-kakak yang rohani. Saya sering kali curhat sama Kak Novi, Kak Yer, itu kakak-kakak rohani saya yang luar biasa, yang mereka menyampaikan dengan tegas sih, luar biasa sekali. Mengenal mereka anugerah Tuhan lah. Jadi begitu Kak. Dan saya juga sedikit pengalaman seperti kakak yang di keluarga saya SD sudah jauh. Saya tidak kasih sayang seorang bapak ya, walaupun papa saya masih ada, tapi saya kayak cowok dari kasih ayah gitu. Jadi tetap bagaimana saya harus mengasihi ayah saya, walaupun di rumah keluarga kami seringkali beda-beda, karena kan saya sama papa saya Buddha dan saya Kristen, tapi saya papa saya begitu. Walaupun papa saya orangnya dibilang keras kepala, iya, itu segalanya ya di papa saya. Tapi seringkali kalau papa saya sudah marah, saya tinggalkan kayak secuek. Tapi
nanti saya merasa kalau saya sudah cuekin, saya kayak kasihan juga ya kalau dia dicuekin, dia ngomel-ngomel udah dicuekin, ya kan di telepon kalau sering telepon dia ngomel-ngomel udah saya matikan, 1 minggu saya tidak mau angkat telepon dia. Tapi sebagai anak Tuhan tidak boleh begitu, saya harus mengasihi papa saya harus menjadi contoh dan saya harus menjadi pohon di rumah saya, harus menjadi buah di keluarga saya. Memang saya sudah terus berdoa, semoga tahun ini Tuhan kabulkan doa saya, keluarga saya diselamatkan atau ikut saya Kristen. Tapi belum ada tanda-tanda Tuhan yang memberi harapan saya. Tapi ya tetap semangat Kak, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Waktu Tuhan yang terbaik, Kak Sofia. Betul sekali, Kak. Betul. Tetap terus berdoa. Oke, terima kasih Kak Sofia, tetap semangat. Tuhan pasti akan menolong Kak Sofia untuk menjadi berkat bagi keluarganya. Amin. Oke, teman-teman. Sesi tanya jawabnya selesai. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Mari sama-sama kita mengangkat pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena sepanjang ibadah kita pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik, dan minta dengan penuh kasih kesediaan Kak Junta untuk memimpin kita di dalam doa penutup. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik di dalam hidup kami, bahkan di dalam segala situasi dan kondisi yang sedang kami alami. Engkau adalah Allah yang hidup, yang tak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati grup Peacemaker ini, Tuhan. Berkati setiap anggota yang ada, Tuhan berkati apapun yang saat ini menjadi pergumulan, menjadi ujian yang mereka alami, Tuhan. Engkau adalah satu-satunya solusi untuk mereka. Engkau adalah jalan keluar untuk mereka. Dan kami percaya bahwa ketika ada roh Allah di dalam hidup kami, maka kami akan mampu melewati segala tantangan yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi biarlah Tuhan yang memurnikan setiap kami di bagian hati kami masing-masing. Mungkin kami ada yang pemarah, mungkin kami ada yang tidak sabaran, kami ada yang suka bertengkar dan lain sebagainya. Tuhan, kami minta supaya Tuhan memberikan sedikit kerendahan hati-Mu Tuhan, supaya kami mampu untuk datang kepada Tuhan, untuk dengan tulus hati mau berubah dan meminta pertolongan daripada Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap pengurus Peacemaker yang sudah melayani semua kami yang ada di sini. Tuhan berkati mereka, apa yang mereka sudah lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan perhitungkan kepada mereka Tuhan, supaya mereka
semakin hari semakin diberkati, semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan secara dahsyat dan luar biasa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, dan sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan memberkati sepanjang minggu ini, supaya kami mendapatkan kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang bisa kami bagikan. Kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari, dan kami bisa membagikannya untuk menguatkan saudara-saudara seiman kami. Inilah setiap doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Saya mewakili pengurus mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Junta yang sudah melayani kita pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Disilakan kepada yang bertugas. Oke, terima kasih. Pertama-tama itu kami mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah ikut Zoom pada malam hari ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Junta yang sudah sharing atau sudah berbagi tentang kebenaran Tuhan kepada kami, dan terima kasih juga kepada Kak Adriana yang telah memimpin sebagai WL dan moderator di ibadah ini, dan terima kasih juga buat teman-teman lainnya. Bagi teman-teman yang pengen melihat kembali ibadah kita pada malam hari ini, teman-teman bisa lihat lewat YouTube-nya Peacemaker kebetulan, atau mungkin teman-teman ingin melihat lebih banyak lagi video-video tentang kebenaran Tuhan. Kebetulan kita ada IG-nya Peacemaker, ada Facebook Peacemaker, dan TikTok. Dan di ibadah Peacemaker ini kita ada ibadahnya setiap hari Senin jam 7 malam. Bagi teman-teman yang ingin ikut gabung bersama kami, boleh chat di kolom chat, atau teman-teman boleh chat salah satu pengurus dari Peacemaker. Kebetulan kita ada grup WA-nya Peacemaker. Sekian dari pengumumannya, kami serahkan kepada Kak Ir. Oke, baik, terima kasih dari Resmianti sudah menyampaikan pengumuman. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya sudah memberkati dan luar biasa, sudah melayani kita. Sudah sangat luar biasa malam hari ini. Terima kasih juga Mas Junta, untuk teman-teman semuanya. Oke, di malam hari ini kita akan masukkan sesi foto. Silakan Denovi. Oke. Buka audionya dulu, kita dengar hitungannya. Sabar ya, guys. Aku lagi betulin laptop ini. Akunya HP-nya jatuh. Oke, bentar ya. Aku lagi cari dulu. Tolong dong, jangan di-chat dulu. 1, 2, kasih gaya ya. 2, 3. Sekali lagi, ini nggak terasa. Sabar toh, aku nggak cantik di kamera ini. Sabar ya, ini lagi ngesimpan. Ada yang belum buka kamera, tolong dong. Nanti wajah-wajah kalian yang ganteng-ganteng dan cantik nggak kelihatan. Cukup. Soalnya dia bunyi kuyung. Ya, karena aku ada double, ada laptop dan HP. Jadi tolong ya, aku nggak kasih lagi kamera ya. Satu, 2, 3. Oke. Apakah udah?
Oke, udah kayaknya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah join, sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Terus berkati semuanya. Sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa join bersama kami dan ikuti info-info yang ada di grup ya teman-teman semuanya. Minggu depan akan hadir luar biasa. Tuhan berkati semua. Terima Shalom. kasih Mas Yota. Terima kasih. Tuhan berkati. Berkati semua. Jangan lupa subscribe punya aku ya. Kirim ke aku ya nanti Mas. Kirim. Hai, ada itu channelnya Samurai Sembolangit. Ada mau Oh, ada di grup atau di grup alumni. Jadi aku lihat.